Halo, perkenalkan nama saya Andi. Saya aktif berkegiatan di pengolahan sampah tapi berbasis masyarakat melalui Forum Bandung Juara Bebas Sampah, tapi juga sambil membentuk koperasi bersama para pengelola sampah dan juga membentuk satu NGO bernama Suara Desa yang bergerak juga di pengolahan sampah. Nah, sebagai individu tentu saya memiliki ketertarikan tersendiri terhadap pengolahan sampah itu karena bagi saya ini menjadi hal yang menarik ya untuk dikaji. Bagaimana sekarang banyak sekali label-label yang diterapkan pada berbagai individu atau kolektif terkait gaya hidup minim sampah, produk yang sustainable, produk yang ramah lingkungan, produk-produk yang minim sampah dan lain-lain. Tapi untuk apa sebetulnya kita bisa memahami itu gitu? Dan apakah saya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu kan persoalan yang perlu kita diskusikan sekarang. Nah, saya memang kalau bisa disebut menerapkan gaya hidup minim sampah, apakah iya atau tidak, saya juga nggak tahu ya terkait label itu. Tapi yang saya cari tahu sendiri adalah saya banyak memikirkan terkait kenapa sampah itu bisa diproduksi sebetulnya gitu. Pertama, siapa yang memproduksi sampah dan kenapa ada produksi sampah itu sendiri gitu. Itu yang perlu kita jawab bersama gitu. Sehingga muncul banyak orang-orang melakukan counter culture sendiri untuk membahas, oh ini gaya hidup yang minim sampah dan lain-lain. Terkait sampah itu sendiri, saya jadi memikirkan gitu ya, sebetulnya sejak kapan manusia ini bisa menghasilkan sampah gitu. Tapi kan balik lagi dengan apa yang kita konsumsi, tentu itu kan dipengaruhi dengan apa yang diproduksi untuk kita konsumsi. Misalnya dalam sehari-hari kita mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian, kemudian hal-hal yang kita pakai, hal-hal yang kita konsumsi itu kan dipengaruhi juga oleh bagaimana pola produksi dari perusahaan yang menghasilkan produk-produk itu. Misalnya kita ambil contoh, kita membeli air minum dalam kemasan, yang mana setelah kita minum, kita menghasilkan sampah berupa kemasan plastik, botol plastik itu sendiri. Atau misalnya terkait kemasan makanan atau kemasan sabun, kemasan sampo yang kita pakai, kan itu juga menjadi ada sampah karena memang perusahaan menghasilkan satu produk dengan satu kemasan satu kali pakai saja yang tidak bisa digunakan berulang kali dan tidak juga memiliki mekanisme bagaimana si produser ini untuk menarik apa yang telah dia produksi kemasannya gitu. Jadi kan itu yang kemudian kita muncul sebagai satu hal yang menjadi sampah gitu. Karena kondisi-kondisi tadi, maka muncul berbagai macam bentuk gaya hidup. Salah satunya adalah gaya hidup minim sampah. Saya pikir gaya hidup minim sampah ini dia muncul karena kesadaran kita terhadap apa yang kita konsumsi itu bisa berdampak terhadap lingkungan. Salah satunya timbulan sampah yang terus meningkat gitu. Nah, kalau kita merefleksikan gitu, apakah saya menerapkan gaya hidup minim sampah? Mungkin itu saya tidak bisa memberikan label itu pada saya sendiri gitu, tapi saya melihat apa yang saya konsumsi sebisa mungkin sangat minim sekali untuk menghasilkan sampah. Misalnya saya mencegah untuk menghasilkan sampah dari minuman yang saya konsumsi. Misalnya air minum dalam kemasan saya ganti menjadi tumbler. Kemudian untuk kopi-kopi yang dibawa pulang saya juga menyediakan tumbler saya sendiri untuk saya bawa kopi tersebut. Kemudian apa yang saya konsumsi seperti sampo ataupun beberapa bahan makanan untuk masak di rumah, saya membeli bahan yang sifatnya bulk gitu, sehingga saya tinggal membawa kemasan untuk menyimpan bahan-bahan tersebut. Jadi saya tidak menghasilkan beberapa sampah dan bisa mencegah adanya timbulan sampah plastik yang saya hasilkan di rumah saya dan sebagai diakibatkan oleh gaya hidup saya sendiri. Tapi selain itu saya pikir kita terlalu sempit untuk membahas gaya hidup minim sampah ini sebagai apa yang kita konsumsi. Nah, saya juga mulai menerapkan ke dalam aktivitas keseharian saya selain dari yang saya konsumsi, saya terkait transportasi. Saya juga sebisa mungkin menggunakan beberapa alternatif transportasi. Salah satunya adalah menggunakan sepeda. Jadi saya menggunakan sepeda untuk berbagai macam kegiatan saya seperti
pekerjaan, bertemu orang, ke kampus, ataupun pekerjaan-pekerjaan selama itu masih dalam kota di Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, saya masih menggunakan sepeda. Sudah menggunakan sepeda ini selama kurun waktu kurang lebih sekitar 2 tahunan ya. Tapi apakah saya bisa dibilang sebagai seseorang yang menjalankan gaya hidup minim sampah? Nah, itu tinggal kita evaluasi saja. Jadi biasanya saya dalam 1 bulan di rumah saya itu saya bisa menghasilkan sampah berapa kilogram gitu. Nah, tapi dengan gaya hidup minim sampah ini saya bisa melihat bahwa terjadinya reduksi dari timbulan sampah itu, dan ada beberapa sampah yang dihasilkan, misalnya kemasan-kemasan daur ulang yang terpaksa saya gunakan, saya pisahkan dan saya berikan misalnya ke pemulung atau misalnya ke petugas-petugas sampah yang ada di wilayah saya. Jadi saya berikan ke mereka sehingga yang diangkut ke TPA harapannya adalah sampah-sampah residu yang belum bisa saya cegah. Nah, itu mungkin terkait gaya hidup minim sampah. Saya berharap dengan adanya banyaknya gaya hidup minim sampah yang dikemukakan oleh berbagai pihak, oleh individu, kolektif, KOL, dan lain-lainnya gitu, saya berharap ini bisa menjadi satu bentuk penyebaran kesadaran baru sih, bahwa banyak sekali dari kita secara nggak sadar bisa mengkonsumsi tapi itu menghasilkan sampah. Tapi saya harap ini juga jadi satu perhatian juga untuk produser, siapapun itu yang memproduksi kemasan 1 kali pakai dalam makanan, dalam untuk kebutuhan harian, kebutuhan hidup, kosmetik, dan lain-lain, itu juga bisa menerapkan bahwa apa yang mereka produksi itu sebetulnya menghasilkan sampah. Sehingga perlu bagi saya untuk memfokuskan gerakan-gerakan minim sampah ini dimulai dengan produser melalui berbagai mekanisme. Mungkin salah satunya adalah EPR ya, Extended Producer Responsibility. Jadi tanggung jawab produser untuk memperpanjang masa usia kemasannya, atau bagaimana produser itu sendiri bisa mengelola sampah kemasannya yang dia produksi sendiri gitu, sehingga tidak lagi dibebankan pada publik untuk menerapkan gaya hidup minim sampah. Tapi itu juga perlu didukung oleh government, oleh pemerintah, oleh berbagai pihak, aktivis, kolektif lain, lembaga-lembaga yang memiliki pendanaan dan lain-lain, untuk berkolaborasi menciptakan satu hubungan di mana orang-orang bisa mulai melakukan gaya hidup minim sampah, tapi di satu sisi mekanisme pengelolaannya ini juga udah tersedia. Jadi publik melakukan aksinya, tapi di satu sisi juga produser dan pemerintah juga memiliki satu mekanismenya agar terjadi keselarasan antar pihak.